Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasyana dengan nomor NIM 1210270 dari kelas 2J Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran organisasi. Kita langsung mulai saja ke pembahasan yang pertama. Ada konsep organisasi pembelajaran. Nah, organisasi pembelajaran itu merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan. Sedangkan pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan untuk produksi tindakan. Nah, yang keduanya mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman dari pengalaman. Selanjutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi. Di sini terdapat 3 teori. Yang pertama operator conditioning, yang kedua classical conditioning, dan yang ketiga social learning theory. Kita masuk ke opsi yang pertama. Operator conditioning atau Skinner. Kondisi inilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan. Yang kedua ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulasi, maka tidak akan terdapat respon terhadap objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah ataupun objek. Selanjutnya ada aspek strategi organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Organisasi belajar merupakan organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya, sekaligus kuat dan integrasi di internalnya. Nah, selanjutnya organisasi juga merupakan proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan atau restrukturisasi organisasi. Belajar juga merupakan proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan juga pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang, yaitu yang pertama ada berpikir pragmatik, dan yang kedua ada kompetitif, dan yang ketiga ada reaktif. Melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge, menyuruh memiliki peran penting dalam komunikasinya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Selanjutnya ada 3 fungsi kunci dalam mengembangkan organisasi pembelajaran. Nah, yang pertama ada membangun komitmen pada pembelajaran. Ada 5 di sini. Yang pertama membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua adalah investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga ada mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran itu sendiri. Nah, yang keempat ada mengukur, tolok ukur, menelusuri pembelajaran. Dan yang kelima ada menciptakan penghargaan
dan simbol pembelajaran. Opsi yang kedua ada belajar menganalisir gagasan dengan dampak. Nah, ada dua di sini. Yang pertama itu menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Opsi yang ketiga ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Di sini ada 4. Yang pertama ada implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga ada eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang terakhir ada identifikasi mental, model proses organisasi. Jadi dapat disimpulkan dalam materi kali ini, pembelajaran organisasi itu sangatlah penting karena membantu organisasi mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang lebih cepat dan kompleks. Dalam setiap organisasi, setiap individu dapat belajar dari pengalaman yang telah dilakukan, menemukan solusi yang lebih baik dan mengimplementasikan perubahan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Dan tentu kita semua berharap dengan adanya pembelajaran organisasi ini, organisasi dapat merespon perubahan dengan lebih cepat, meningkatkan kinerja dan efisiensinya, serta menjadi lebih inovatif. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.